Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas atau mereview ujian unit kemarin kan, unit semester kemarin yang udah dikumpulkan ke saya. Ada beberapa yang aku suka dari beberapa beberapa ini pengiriman beberapa tugas yang dikumpulkan maksud saya. Ya, kalau ada yang belum ngumpulin, nanti dikumpulin aja. Ayo kita review dari atas bareng-bareng. Yang pertama dari Mas Andre. Controller Arduino sama embedded system. Apa? Raspberry ya? Coba ribet satu dulu. Review jurnal microcontroller Arduino. Ini kurang Mas. Uh, Judulnya The Importance Arduino in Making or Assembling Machine or Robot. Ini kurang apa namanya? Uh, Apa penulisnya siapa belum ada penulisnya, terus terbitan mana atau penerbit mana, terus yang ketiga apa namanya tahun penerbitan itu belum ada. Kelebihan dan kekurangan ini beda fontnya 14 sama 13, 12 sama 14. Langsung sejarah, oke, nggak apa-apa. Kelebihannya murah, oke. Dan sekian standarnya sobat. Harusnya ini masuknya dari itu mas. Ini dari itu lah ini mendingan masuknya itu ke itu aja, ke desain teori lah. Kalau kelebihannya tuh ya banyak sebenarnya dibandingkan apa dulu yang mau dibandingkan Arduino sama apa kan. Kekurangannya ada sebenarnya karena kurang satu oke. Kesalahan fuse bit sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Program lama harus Anda memodifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan struktur produksi. 4. Ruang penyimpanan pas berkurang. Ini kan jenis-jenisnya. Terus, nah mas kalau bisa sih, ya saya sih nggak mau suuzon atau berpikiran buruk. Lain kali kalau mau kopas itu diperbaiki lagi ya mas ya. Apa namanya? Uh, Formatnya seperti apa? Mungkin masih maju-maju kan. Ini juga kalau misalnya link itu kalau misalnya mau dipakai link itu ya boleh, cuman kan ini kan kalau bisa sih sama bisa juga ini apa hanya area ini tipsnya memang tadi hanya juga beda kan kelas diri itu apa ini juga iya kan. Yang pertama Mas Andre membahas tentang controller Arduino. Untuk jurnal kedua membahas tentang embedded system. Makanya Raspberry Pi atau Raspberry. Sama ini itu yang buat siapa belum ada penulisnya atau peneliti siapa.
Terus yang kedua tahun penelitian atau tahun upload, sama yang ketiga sama kan tadi kan apa tempat uploadernya kan, publishernya maaf. Ini sama mas, kalau mau kopas itu saya nggak melarang, cuman apa ya, kalau bisa yang lebih baik lah, jangan asal kopas gitu, diperbaiki dulu. Terus ini juga kopas kan mas, ini kan terusannya nggak hitam kalau nggak salah, coba dibandingin sama ini, ganti otomatis hitam, beda kan sama sebelumnya. Nah, ini langsung sama kesimpulan. Kesimpulan dari dua jurnal dengan pembahasan dan sejarah masing-masing, di sini saya menyimpulkan dari apa ini? Sorry gangguan. Kesimpulan dari kedua jurnal dengan pembahasan dan sejarahnya masing-masing, di sini saya menyimpulkan dari kedua jurnal tersebut, menurut saya yang paling diminati dan paling populer adalah bawahnya Arduino, dengan tampilan yang simpel dengan software yang simpel, mudah dipahami untuk seorang pemula dan harganya sangat terjangkau. Raspberry Pi juga atau Raspberry juga sangat bagus, memiliki segala fungsi berukuran kecil dan memiliki banyak port untuk dihubungkan dengan berbagai sensor maupun aktuator. Jadi untuk kita pemula, saran saya menggunakan Arduino saja dulu. Ini apa 3 kali. Kalau udah bisa Arduino ke Raspberry. Kalau saya dapat mengomentari dari apa namanya, dari jurnal ini kan, Arduino sama PI. Yang pertama kan bedanya kan apa? Kalau bahasa asemblirnya ya. Kalau setahu Raspberry Pi itu atau Raspberry itu sudah menggunakan Linux. Jadi kalau mau pakai Raspberry atau Raspberry Pi itu minimal harus bisa Linux dulu. Dengan Linux itu agak sedikit menurutku, karena di Indonesia atau di media pembelajaran di seluruh Indonesia, di sebagian Indonesia itu kebanyakan atau mayoritas masih menggunakan Windows. Jadi untuk apa, Linux itu mungkin agak beda juga kan, open source soalnya dia. Jadi dia, kalau setahu saya sih, saya dulu pernah apa mau install Linux kan, yang ori. Itu saya nggak beli dari Linuxnya langsung, nggak minta itu. Jadi ngirim surat ke Linux, kemana aku lupa. Pokoknya udah pas zaman kuliah dulu lama. RHTP Red Hat Enterprise kalau nggak salah. Itu minta surat, kan nanti dibalas selama mungkin 2 bulan atau 3 bulan gitu loh. Itu langsung dapat itu Linuxnya langsung. Cuman ya itu agak susah bentuknya itu, untuk partisinya susah. Partisi dari apa itu, dari partisi dari harddisknya komputer itu, apa komputer atau laptop yang mau diinstal itu kan. Kalau kesimpulan dari kedua jurnalnya Mas Andre, bagus, cuman kalau bisa yang lebih baik lagi ya Mas, dari segi rata-rata segi formatik, font, ukuran font, merge, terus apa namanya, banyak lah ini yang perlu diperbaiki sebenarnya. Salah satunya uh, isi identitas dari jurnalnya belum ada. Saya sih pengennya juga terus dua jurnal yang direview tersebut itu belum ada Mas di sini Mas, belum dikirim di saya. Jadi ya kalau masalah nilai gampang lah ntar. Yang penting saya pengen lihat aja kesungguhan kalian dulu membuat atau mengerjakan di semester.
Jangan karena semester kalian itu berusaha untuk buat, cuman do it the best. Apa ya? Ya lakukan terbaik lah. Karena nanti juga kalau kita nyari nilai, kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau kita nyari ilmu, kita dapat nilai. Karena orang-orang itu dihargai dari ilmunya. Next, apa sih aku malah ngomongin itu? Magdalena Intan. Ini udah jurnal 1, jurnal 2. PTS review jurnal 1. Oke, apa ini Mas? Apa ini Mbak Magdalena? PTS, pengaruh media desain grafis berbasis Adobe Photoshop terhadap kreativitas belajar siswa. Yang buat Mulyadi Arifin Madi tahun 2018. Kalau bisa jurnalnya tahun 2000. Ya apa lah, nggak apa. 2018 nggak apa. Isi review berdasarkan kenyataan penelitian dapat yang didapat pada pembelajaran dengan menggunakan media grafis berbasis Photoshop dapat dilihat bahwa kreativitas belajar siswa meningkat ditandai dengan antusias, peran, senang dalam belajar menggunakan media grafis berbasis Photoshop. Perasaan, maaf typo saya. Terdapat banyak terdapat banyak terdapat dampak yang sangat baik dalam proses pembelajaran, terbukti dari antusias dan semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Media desain grafis Adobe Photoshop digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa supaya tidak terhambat dalam berpikir dan supaya tidak bosan menerima materi pembelajaran. Coba kita lihat jurnal yang pertama apa. Sebentar ya. Pengaruh media desain grafis berbasis Photoshop terhadap kreativitas belajar siswa. Pendahuluan langsung sama berarti ini pada SMK NU Kembang Orang Lombok Timur. Kesimpulan, ini ada hitungannya ternyata, ada hitungannya dan undang-undang berdasarkan hasil analisis bahwa kita hitung sebesar 4 antara signifikansi 5% dengan N 1 sama dengan 19 sebesar kenyataan ini menunjukkan bahwa theta yang dihitung lebih besar daripada nilai tabel. Kalau itu untuk apa? Oh, iya. Oke. Jadi jurnal pertamanya Mbak Magdalena, Mbak Magdalena itu tentang penggunaan Adobe Photoshop yang ada pengaruhnya sama uh, kreativitas belajar siswa. Kesimpulannya oke lah, bisa ini. Terus saran saya itu kasih itu kelebihan sama kekurangan jurnal tersebut. Isi review oke nggak apa-apa. Terus ini kan berarti kurang kelebihan sama kekurangan. Yang jurnal kedua membahas tentang
Sorry. Kebuka lagi kan? Aing bingung. Boleh nggak sih gua podcast di sini? Ya, bisa ya. Oke, yang kedua, sudah kedua, peran dan pengaruh tampilan desain pada periklanan. Penulisnya atau penelitinya Heri Iswandi tahun 2018. Isi review. Pengaruh desain pada sebuah website sangatlah besar, karena desain akan memberikan kesan pertama bagi setiap viewer online. Oke. Bila desain buruk, maka akan segera ditinggalkan atau dianggap sebagai website kurang bermutu. Sebuah situs web dengan tampilan yang baik hanya akan dirasakan pengunjung pada saat pertama kali dikunjungi. First impression, guys, apa itu? Apa? Ya, first impression, kesan pertama. Pengunjung akan lebih merasakan manfaat dari desain itu sendiri, seperti infografi yang digunakan agar pengunjung lebih mudah mengenali informasi yang ada. Kita lihat jurnalnya. Oh, aku mudeng maksudnya arahnya itu berarti ya. Berarti arahnya jurnal pertama itu pada pembelajaran tentang Photoshop. Jurnal kedua tentang packaging, desain, desain packaging. Bisa sih dipakai. Jadi kan nge-review terus saya kan menyuruh untuk review dua jurnal kan. Nanti kan dilihat ke apa kesimpulan dari dua jurnal tersebut. Ini kayaknya Mbak Magda ini bagus sebenarnya saling berkaitan antara Photoshop dengan desain packaging. Tapi yang disorot ini media online ya, kalau yang di kesimpulannya. Padahal kan Photoshop ya banyak lah bisa digunakan untuk itu juga. Bagus ini jurnalnya dua jurnal bagus ini. Sebenarnya kalau mau dipakai juga bisa ini. Dipakai buat pengajuan. Cuman kan kalian kan sistem komputer bukan gratis kan. Terus ya tadi saya sorotin yang punya Mbak Magdalena itu lebih baik dijadikan satu dibandingkan jurnal pertama sama jurnal kedua itu dibandingkan. Kalau misalnya itu ada pengaruh jurnal satu pengaruh sama jurnal dua itu jelaskan aja. Jadi memang penggunaan Photoshop bisa diaplikasikan atau bisa diimplementasikan pada desain packaging yang akan digunakan untuk media periklanan. Contohnya seperti itu kan bisa. Bagus ini. Kalau simple cuman ya kurang itu apa namanya kurang baik buruk apa sih kelebihan sama kelemahannya dari jurnal tersebut itu belum ada. Bagus kok ini ya, lebih baik nanti kalau ya pokoknya kurangnya tadi kayak jump truth, kelebihan sama kekurangan, terus apa namanya jurnal satu sama jurnal dua itu pengaruh nggak sih, sinkron nggak sih. Kalau sinkron ya dijelasin aja kenapa gitu, lebih bagus seperti itu, lebih bagus seperti itu. Tapi ini udah bagus, cuman kurang lengkap gitu aja. Untuk selanjutnya itu punyanya Maria, Mbak Maria. Oh, salah ya. Sebentar. Sorry, sorry.
media desain grafis sebagai media ungkap periklanan. R. Kuncoro, Wulan. Tahun berapa belum ada, nggak apa-apa. Tak, 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 tak. Ini ada gambar apa ini? Ini gambar apa, Mbak? Oh, oh, mamut. Wildebeest, bukan mamut. Kalau bisa, kalau misalnya dikasih gambar, kasih keterangannya aja. Gambar satu. Itu apa? Gambar satu itu apa? Terus apa namanya? Sumbernya mana? Pengembangan desain grafis. Oke, sampai sini Batavia Informasi. Oh, contoh logo yang dari desain grafis ke Batavia juga nggak dikasih kan. Terus simpulan. Desain grafis lahir dari kebutuhan manusia akan komunikasi melalui bahasa visual sejak abad ke-19 hingga zaman modern. Mulai dari penggunaan simbol-simbol sederhana sampai perangkat komputer yang canggih. Desain yang berakar dari seni rupa murni yang kemudian berkembang menjadi fungsi identifikasi, informasi, instruksi, serta promosi dan presentasi. Sebagai akibat dari proses interaksinya dengan dunia seni, sosial budaya, industri dan perdagangan. Maka berbagai corak atau style desain grafis semakin kaya dan berwarna-warni. Kesimpulannya, desain grafis yang merupakan bagian dari desain komunikasi visual mulai berkembang dalam situasi yang saling mempengaruhi atau hubungan interrelasi baik dalam gaya dalam desain grafis itu sendiri maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Sedangkan perkembangan desain grafis di Indonesia nampaknya masih akan terus tumbuh dan berkembang serta mempunyai prospek yang cerah dengan adanya Indonesia sudah masuk ke zaman ekonomi global. Let's see the journal. Mbak, kalau misalnya mau ini masih masih mau copy paste ya, Mbak. Lain kali, lain kali kalau mau di review nggak usah terus banyak ini nggak apa-apa. Eh, kalau bisa sih apa namanya eh diperbaiki aja jangan seperti ini ya Mbak. Tahu kan salahnya apa kan? Ya, ya bagus. Cuman ini kan masih satu aja sebenarnya kan. Jadi sebagai media perikanan. Sampai sini. Iya, ya Mbak. Tahu kan salahnya apa ini? Iya. Makasih Mbak. Udah Mbak Maria udah ngirim ujiannya. Nih Mas Rian Fajar ini aku senang ini sama Mas Rian Fajar ini. Aku senang sama ini apa? Judulnya ini bagus. Basic of Packaging. Anda rupa. Rian Fajar ini tentang 2000. Oh ini kalau nggak salah ini tadi ngambil di itu ya. Uh, tadi mana sih?
ngambil di Odinus, iya semester 2. Anda lupa Odinus ya. Wah, banyak sekali. Langsung ini langsung sama eh, kelebihan pembaca dapat mengetahui hasil dari perancangan penelitian tersebut. Benar. Oke. Memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari penelitian tersebut. Mengapa dibuatnya perancangan buku kemasan ini. Sip. Coba cek aja ini simpulan terakhir. Melalui perancangan ini dapat jadi buku yang menambah ilmu. Apa ya? Melalui penelitian ini dapat menambah keilmuan dan menjadi referensi bagi para desainer serta khalayak umum, publik aja ya, mengenai desain kemasan. Oke. Kekurangan tidak ada metode observasi. Soalnya tadi metode yang dipakai kalau nggak salah kuantitatif ya. Bentar, salah dulu. Metode yang dipakai kuantitatif deskriptif dan menggambarkan fakta secara sistematis dari suatu objek dengan desain penelitian tindakan secara peran dan saat tersebut participatory action versus part dengan partisipasi kontraktual. Penelitian dapat menggunakan apa semua data objek. Bener ini. Nah, kekurangannya bener banget ini. Kekurangannya bener banget ini. Tidak ada metode observasi. Jadi perlu observasi juga untuk apa? Untuk ngebahas tentang apa desain kemasan dalam sebuah itu ya, sebuah pemasaran ya berarti. Sedangkan objek yang didapat adalah data lapangan dari observasi peneliti. Data lapangan dari hasil observasi. Nah, ini apa? Kekurangan. Tidak ada metode observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati juga mencatat secara sistematik. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi pusaka, dan wawancara. Sedangkan objek yang didapat adalah data lapangan dengan hasil observasi. Itu kan udah observasi kan. Oke, nggak apa-apa. Kekurangannya itu dari jumlah tadi itu apa ya? Tidak adanya kayak efek atau imbas dari itu kan dari desain packaging untuk yang di luar itu. Apa kualitatif berarti bukan kuantitatif. Oke, lumayan bagus lah ini. Terus simpulan. Bagian kedua berisikan mengenai prinsip dan elemen dari desain kemasan atau desain packaging. Ketiga mengenai struktur kemasan dan berakhir membahas mengenai studi kasus yang berfokus pada contoh-contoh produk yang dapat ditemukan dalam negeri serta referensi desain
kemasan saat ini. Yang kedua, ayo jurnal 2 desain logo dan media promosi sebagai citra produk melarang untuk UKM Benok. Sama, ABC-nya juga sama, tanggalnya juga sama. Langsung ke kesimpulan aja, kekurangan dan kelebihan. Produk itu, oke. Pembaruan pada kemasan sebelumnya menggunakan kemasan. Boleh mas, ini bisa kok. Cuman apa, kesimpulan ya, karena data yang diambil kan emang data dari UKM tersebut kan. Pembaruan, oke nggak apa-apa mas, yang penting sudah. Terus itu jumlah 1 sama jumlah 2 ada relasinya nggak sih? Ada relasi nggak sih? Kalau ada tulis aja, kalau nggak ada nggak apa-apa. Next, lumayan ini. Lalu punyanya Mas Wisnu Haji. Nah ini bagus kayaknya. Udah sempat baca tadi malam. Malam-malam. Dan series masih ya, prediksi. Tahun berapa sih? 2020. Wah ini kalau mau editing itu yang bagus. Kalau mau edit buat masukin tuh yang bagus. Ini berantakan. Nggak beda kan? Kelebihan memungkinkan mendapat hasil yang tepat dalam pemasaran karena analisa dari jurnal tersebut. Dapat menganalisa keuntungan dan menentukan untuk modal mingguan dengan cara penjabaran yang baik. Memanfaatkan dunia digital dengan menerapkan sistem online shop, all shop. Kekurangannya berkendala dalam hal pemilihan buah tiap minggunya dan harus memastikan harga pasar yang sesuai kriteria. Dengan menggunakan cara all shop, pengguna setidaknya harus mengontrol barang dan hasil yang dijual. Kesimpulan, next, yang ini aja tidak tak baca dikit. Dalam pengambilan keputusan penentuan modal minggu depan lebih disarankan penjual menambah stok buah garis. Garis itu apa sih? Kalau di apa? Aku belewah ya, belewah garis. Sebenarnya buah lain. Keuntungan buah S2 karena tidak menjadi boros memerlukan penambahan macam-macam stok buah. Ini kan stok buah, ya kan, pada penjualan S2 judulnya. Cuman kalau yang kekurangannya, maksudnya ini pemilihan buah tiap buah. Es buah bisa jual pakai osop ya? Apa enggak terlalu
susah. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin terobosan baru. Saset. Saset ya. S2 saset. Gue malas anjir. Gue podcast aja apa ya? Nggak, ini selesai dulu sebentar. Aplikasi jual beli online produk usaha kecil menengah berbasis Android dari Kasmawi, jurnal Instek, JIS ya, JIS volume 4 April 2019. Pada kelebihan memudahkan para konsumen untuk membeli produk karena bersifat OSAP, benar. Mendapatkan laba besar, oke. Kenapa modalnya sedikit? Karena kan menggunakan all shop, jadi kita nggak perlu sewa tempat, nggak perlu biaya apa iklan-iklanan, jadi mengurangi sedikit cost. Kegiatan jual beli semakin pesat karena teknologi. Iya benar, apalagi ini masa-masa pandemi kan. Click and buy it. I don't wanna go to market. Apa? Aku nggak ingin pergi ke pasar atau swalayan untuk membeli. Just click. Sebentar ya. Kekurangan harus selalu mendengarkan kebutuhan pengguna karena ini menggunakan sistem online. Kemungkinan besar akan terjadi error kapanpun. Oke. Melakukan evaluasi apabila uji coba gagal, pastilah. There is no aplikasi jual beli online produk UMKM mengalis merupakan teknologi atau aplikasi yang melakukan jual beli online produk dengan dua sistem pembayaran, yaitu COD (cash on delivery) dan pengiriman kurir. Aplikasi ini berguna bagi UMKM dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM secara luas kepada masyarakat. Sorry. Analisa perbedaan. Ini yang saya suka dari jurnalnya Mas Usti. Jurnal 1 itu ada perbedaan metode yang menggunakan jumlah laba keuntungan yang berbeda. Walaupun secara pemasaran produk sama-sama menggunakan metode OSOP, jadi untuk pemasaran yang baik, produsen harus mengetahui harga pasar yang selalu berubah-ubah dan selalu mengembangkan usaha yang sedang ditekuni. Kalau misalnya saya ganti dengan seller gimana atau penjual? Karena kalau produsen kan ya berarti saya yang menciptakan apa? Menciptakan barangnya kan. Sedangkan seller kan penjual. Seller aja kan. Bener sih kalau jurnal pertama itu membahas tentang jual beli apa? Es buah berbasis online. Pas yang kedua kan membahas tentang apa? Tentang OSOP kan ini. Jual apa sih? OSOP. UMKM ya. Kesimpulan dari kedua jurnal. Kesimpulan yang bisa saya dapat dalam penggunaan teknologi informasi itu sangat pesat untuk mendapatkan penghasilan yang dapat dengan melakukan penjualan barang atau produk dengan sistem online. Bisa masuk, tapi kurang lengkap. Bisa juga ditambah seperti ini. Kesimpulan dari dua jurnal tersebut. Penjualan online berkembang pesat akhir-akhir ini karena
pihak pembeli tidak harus datang langsung ke toko untuk memilih barang yang akan dibeli, melainkan hanya bisa menggunakan HP berbasis Android yang yang bisa dipakai untuk belanja online. Ada lagi apalagi keuntungan penjual menggunakan sistem online shop adalah menghemat pengeluaran dari pengeluaran karena all shop tidak harus memiliki toko tetap. Dan capek nggak capek sih, maaf. Jadi kalau online shop berarti kalau online shop itu nggak perlu ada punya toko kayak toko di jalan di stand lah, toko yang kedua kita hanya perlu logo aja, dan kita nggak perlu pemasaran. Dalam artian kita nggak butuh kayak iklan, spanduk atau pamflet untuk menyebarkan toko kita kan buat terkenal. Terus yang lebih mudah pokoknya pakai online shop itu. Mungkin ada mau tambahin mungkin? Ini mau diperbaiki lagi atau enggak nanti teman-teman yang lain? Kalau mau diperbaiki silakan, saya tunggu sampai sini nggak apa-apa. Kalau nggak itu nggak apa-apa. Kalau misalnya biar tetap ini nggak apa-apa. Kalau mau diperbaiki juga nggak apa-apa juga. Tapi saya pengennya sih diperbaiki. Cuma nggak, terserah Anda. Nanti juga pengaruhnya sama nilai sih. Itu podcast boleh nggak sih, podcast tentang keluarga itu? Ya, agak mau curhat dikit ya tentang about our family atau keluarga kan. Di sini aku lihat banyak yang perantauan ya. Did you miss your mom? Apa kamu kangen sama ibu? Apa kamu pernah nggak sih lo itu uh, pergi jauh gitu kan, main lah sehari 2 hari nggak pulang ke rumah, 3 hari baru pulang. Pernah nggak sih kamu itu sampai rumah nyari ibu? Jadi seperti ini, pergi terus 2 hari nggak pulang, ke rumah cuman tanya, dek ibu mana? Bapak ibu mana? Atau abang ibu di mana ya? Cuman pas kamu lihat ibu,
itu udah tenang gitu perasaannya. Jadi nggak perlu aneh-aneh untuk tanya masalah itu udah makan. Cuman kalau pas kamu pergi pulang itu rasanya itu kayak gimana ya? Tenang gitu loh. Udah lihat ibu tidur, ya udah gitu, tenang gitu loh. Jadi pernah nggak sih lo ngerasain seperti itu? Pergi jauh, pulang ke rumah tanya ibu mana sih? Gitu. Ibu tidur. Lo kamar ibu. Anda kamar ibu, Anda jangan lo. Anda kamar ibu. Lihat ibu, udah tenang gitu aja, nggak butuh apa-apa. Pernah nggak sih ngerasain seperti itu? Udah lebih dari setengah jam ya, biasanya saya cuma setengah jam aja. Untuk yang ibunya sudah ada di bersama Allah atau Tuhan, ingatlah betapa susahnya ibu meyakinkan Tuhan bahwa anak saya tuh benar-benar anak yang baik. Apa ya, untuk teman-teman yang sudah ditinggal sama ibunya, ibu itu di atas itu sedang ngerayu Tuhan, ngomong sama Tuhan, itu anakku benar-benar anak yang baik gitu loh. Biarpun dengan kelakuan kita yang mungkin gak baik, yang nakal, atau yang nggak masuk akal, atau yang nggak apa namanya, nggak baik lah kasarnya seperti itu. Jadi eh yang apa ya, anjir gue tuh kuat orang sebenarnya, cuman kalau pas ngomong tentang keluarga kok mewek gini ya. Nggak, ini gue dapat dapat undangan ini buat buat jadi apa, lomba foto, karena saya juga dulu suka sama fotografi, jadi ya suka ikut lomba juga sih. Oke, langsung aja lah. Ada yang tanyakan nggak sih? Ada yang tanyakan nggak? Langsung ke nomor WA aja, jangan ke sini atau komentar di video YouTube, nggak tak baca komentar. Hal yang paling janggal dalam sosial media adalah you don't need to read the komentar. Apa ya? Udah deh, besok besok gue akhir 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 pengajian gue mau podcast lagi. Ntar skripnya gue tulis ntar. Gue lupa anjir skrip podcastnya podcastnya. Udah sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan diri buat mendengarkan atau datang di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.